apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjudul Raja Yogam 2022. Film ini mirip-mirip film FTV-nya Indonesia lah guys. Karena film action berbalut komedi ini menampilkan aktor Sai Ronak yang akan memerankan pemuda bernama Risi, seorang montir yang sering menyalahgunakan mobil mewah milik kliennya demi menarik perhatian para gadis cantik. Namun sebelum lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimin nih. Ada Kak Impopai dari Tegal, Mustafa Aceh, Anti Sulawesi, Arifin Kulon Progo, A. Dani, Rahayu, Aris Saumlaki, Rocky Chandra, Fauzan Nugraha, Ainul Blitar, dan Iwan yang ada di Ciamis. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan dua gangster bernama Karan dan Johar yang sedang makan. Sedangkan ini adalah Rada, ketua gangster yang sedang memantau targetnya. Setelah target terlihat, Rada memanggil anak buahnya dan membidik semua penumpang mobil hingga tewas. Ternyata mereka bertiga sengaja merampok berlian dari korbannya. Padahal berlian itu hendak dijual korban untuk kemaslahatan desanya. Rada kegirangan mendapatkan berlian itu. Tapi tanpa Rada sadari, dua anak buahnya ini diam-diam bersekongkol untuk menghabisi bosnya sendiri. Setelah mengira Rada telah mati, Karan dan Johar pun melarikan diri. Karan dan Johar segera menjual dua berlian itu di bawah harga pasaran. Setelah memeriksa keasliannya, kesepakatan pun terjadi yang membuat Karan Johar kaya mendadak. Tiba-tiba, mobil mereka mogok karena seorang pemuda kemasan saset, sepupunya kuntilanak bogel, mengerjai mereka. Dia bekerja sama dengan Risi seakan-akan memperbaiki mobil Karan Johar, yang padahal hanya mereka tutupi bola di knalpotnya. Dengan begitu mereka berdua pun mendapat upah lumayan banyak dari Karan dan Johar. Esok harinya di tempat kerja, Risi selalu berhadapan dengan atasannya. Bos selalu saja sentimen kepada tingkah laku Risi. Bagaimana tidak, sebagai pegawai di bengkel ini, Risi hanya bekerja sesuka hatinya, bisa dilihat dari gaya berpakaiannya. Tidak seperti pegawai lainnya yang memakai seragam bengkel, gayanya selalu modis, bak anak konglomerat. Suatu ketika, Risi menggantikan tugas teman mekaniknya, mengantarkan mobil mewah ke sebuah hotel bintang 5 karena pemiliknya sedang keluar kota selama 4 hari. Karena kebiasaan Risi yang memakai barang orang tanpa izin, resepsionis mengira Risi adalah salah satu miliarder dan mempersilahkannya memasuki kamar hotel yang sudah dipesan. Kamar itu merupakan surga dunia bagi Risi karena barang-barangnya serba mewah dan branded. Sayangnya itu bukan milik Risi. Jadi Risi dengan sedih meninggalkan kamar hotel klien. Namun bisikan setan memperdayainya. Lagi pula pemilik kamar sedang keluar kota selama 4 hari. Jadi Risi kembali meminta kunci kamar dan menikmati fasilitas hotel mewah milik kliennya itu. Hari itu adalah awal bagi Risi merasakan kehidupan mewah. Malamnya, nampak wanita seksi berjalan ke arahnya. Dia adalah Sri, salah satu penghuni setia hotel. Dan tiba-tiba, kecelakaan kecil terjadi. Tanpa berpikir panjang, Risi secepat kilat menolongnya. Saat Risi mengabari temannya soal Sri tiba-tiba menghilang. Dan seorang resepsionis bernama Badra mendekatinya. Ia dibuat canggung ketika Risi memanggil dirinya kawan. Karena sapaan itu sangat berarti baginya. Selama ini tak pernah ia temui seorang miliarder sudi berteman dengannya. Keesokan harinya Risi bertemu lagi dengan wanita misterius ini dan sedang merayakan ulang tahunnya. Pihak hotel memberi surprise di hari ulang tahun customernya. Melihat Risi berada di depan sana, Badram pun menawarkan diri mengatur rencana untuknya. Akhirnya Sri secepat kilat menerima. Dilihat dari tingkahnya, Risi telah mengubur statusnya dalam-dalam sebagai montir. Sementara di hotel yang sama, Karan dan Johar yang sedang berfoya-foya ini masih saja gelisah dengan miliaran uang di hadapannya. Mereka juga bingung kenapa tak ada media yang memberitakan kematian mantan bos mereka. Namun setelah paspor jadi, mereka akan segera kabur ke Dubai. Sayangnya takdir berkata lain. Rada tidak sampai meninggal dunia dalam kejadian itu. Kini Rada telah sadarkan diri, tapi ia mengalami cacat penglihatan. Ia akan buta saat stres. Itu karena kenaikan tensinya membuat Rada tidak bisa berlama-lama dalam kondisi marah. Agar Rada tidak naik darah, dokter ini memberikannya terapi bola smiley. Kembali ke hotel, terlihat Sri berjalan ke arah Risi. Sri merasa Risi adalah pria yang sangat romantis.
Malam itu Risi menyatakan cinta kepada Sri dan mereka pun resmi berpacaran. Sayangnya tipe lelaki yang paling dihindari Sri adalah seorang montir karena baginya itu adalah pekerjaan yang sangat memalukan. Ungkapannya membuat Risi gugup karena sadar dirinya hanyalah seorang montir. Mereka lalu minum berdua sampai mabuk. Karena sama-sama berhasrat tinggi, terjadilah aksi brutal di tempat tersebut. Setelah puas dalam 5 ronde, Sri bergegas menuju kamarnya. Namun ternyata Sri ini hanyalah wanita simpanan Sugar Daddy. Demi menikmati kehidupan mewahnya, si kakek ini kegirangan melihat bekas kecupan di wajahnya. Meski realitas berkata lain, sebab Sri sengaja membuat si kakek ini tidur agar ia bisa leluasa berkencan dengan Sri. Selanjutnya, Risi telah menunggu Sri di lobi hotel. Di saat yang sama, Sri sedang menemani Sugar Daddy itu. Untung saja Sri sengaja menghindar darinya. Setelah menenangkan si kakek, barulah ia menemui Risi. Kelakuan manusia berhasrat tinggi pun tak bisa mereka bendung lagi, sampai Karan Johar memergoki mereka dan hampir membuka identitas asli Risi. Lalu Radha mencari keberadaan Johar dan Karan di hotel itu. Radha tahu keberadaan mereka melalui petugas pembuat paspor. Mereka pun berhasil menjebak Johar dan Karan. Di tengah marahnya penyakit Radha pun kumat. Ia tak bisa menembak dengan tepat karena emosi membuatnya buta. Karan dan Johar pun paham. Mereka sengaja membuat Radha marah dan berhasil kabur darinya. Karena situasi semakin kacau, Karan Johar berencana untuk kabur secepat mungkin. Di saat yang sama, Risi gelisah dengan keberadaan dua manusia ini. Akibatnya ia harus mengajak Sri bergeser ke sana kemari demi menghindari rahasianya. Merasa ketakutan, Risi menemui kawan-kawannya untuk curhat soal langkah yang harus ia hadapi selanjutnya. Kawannya itu menyemangati Risi agar tidak minder hanya karena ia seorang montir. Jika Sri meninggalkannya karena dia montir, berarti Sri bukan cinta sejati Risi. Lanjut cerita, saat Radha hendak makan, ia melihat Sri bersama kakek tua, di mana Sri sedang dicurigai melakukan sesuatu terhadapnya. Karena beberapa hari terakhir, ia tak pernah ingat kalau sudah bercocok tanam dengan Sri. Sri marah dan mengancam akan meninggalkan si kakek jika menuduhnya macam-macam. Radha masih memperhatikan Sri, yang langsung beralih ke Risi untuk olahraga dalam. Dari situ, Radha memikirkan rencana yang jahat. Tak lama Radha juga memergoki Karan Johar yang menyamar sebagai pelayan. Radha lalu menginterogasi keduanya tentang berlian tersebut. Sialnya mereka telah menjual perhiasan mewah itu dengan harga cuma-cuma. Radha sontak kebakaran jenggot. Ia tak terima sebab barang mewah tersebut dijual dengan harga di bawah pasaran kepada seorang mafia bernama Daniel. Scene berikutnya, Risi membawa Sri untuk berbicara empat mata dengannya sebab ia berusaha mengungkapkan rahasianya kepada Sri. Muka canggung dan cemas membuat Risi sulit berbicara. Namun tiba-tiba, si tua keladi menggerebek mereka berdua di dalam kamar ini. Kakak ini melabrak Sri yang tak tahu malu, memanfaatkan dirinya. Seluruh perhiasan dan ATM ditarik kembali. Ia pergi, lalu meneriaki Sri sebagai wanita penipu. Sri tetap santai. Gak ada Pak Tua, masih ada Sri yang dia kira miliarder ini. Namun parahnya, pria pemilik kamar tiba-tiba datang juga tanpa ia ketahui. Akhirnya tamatlah riwayat Risi di mata Sri. Setelah pemiliknya naik darah menyebutkan jika Risi hanyalah seorang mekanik, Sri terkejut. Ia tak ingin lagi berurusan dengan Risi, walau Risi telah jatuh cinta dan tak peduli masa lalu Sri. Tetapi rumor itu tidak berarti bagi Sri dan tetap pergi meninggalkannya. Sri bisa mencari sugar daddy lainnya. Risi tak peduli dan terus saja memohon. Akhirnya Sri sedikit membuka jalan untuknya dengan syarat Risi harus membelikan barang-barang mewah untuknya. Risi hanya punya sedikit tabungan yang ia kumpulkan bersama sahabat sasetnya ini. Tanpa memikirkan isi dompet Risi, Sri memborong semua yang disentuhnya. Sampai tinggal satu baju yang tidak bisa Sri bayar karena uangnya telah habis. Tetap saja Sri tak berubah pikiran. Sri membawa kabur seluruh belanjaan dan tidak akan kembali lagi menjalani hubungan dengannya. Meski begitu, Risi masih mengharapkan cinta Sri yang akan menyadarkan Sri bahwa cinta Risi lebih penting dari sekedar uang. Kemasan saset pun tak habis Fikri. Ini parah nih. Parahnya tak ada Pak Tua, Radha pun jadi. Kini Sri menjadi wanita simpanan Radha. Risi tak habis pikir. Wanita yang ia cintai setulus hati tega mengkhianati dirinya demi materi. Tanpa berpikir panjang, Risi mengejar kembali si wanita itu. Sayangnya laju mobil Radha begitu kencang dan berhasil membawa Sri pergi. Risi menjadi sangat galau. Kisah cintanya kandas di tengah jalan karena status sosialnya. Dalam kondisi setengah sadar, kawannya itu menertawakan nasib buruk yang menimpanya, hingga Risi emosi dan menghajar mereka. Tapi di hadapan mereka,
Ia berjanji akan menyadarkan Sri jika cintanya sangatlah berarti. Siapa sangka, Radha bukan menjadi sugar daddy bagi Sri. Dari jauh hari, ia merencanakan untuk memanfaatkan Sri, sebab bagi Radha, kecantikan Sri akan menggugah selera mafia seperti Daniel. Dari kejauhan mereka nampak memantau pergerakan Daniel, walau Sri tidak sadar jika Rishi akan selalu mengikutinya. Ia melihat Sri menggunakan kelebihannya untuk menarik perhatian Daniel, sehingga Daniel masuk ke perangkapnya, bahkan Sri telah mengatur janji dengannya. Sepertinya langkah itu akan efektif bagi keberhasilan rencana Radha selanjutnya untuk mencuri kembali 2 berlian yang dijual oleh anak buahnya. Cerita masih berlanjut di mana Rishi kembali lagi muncul di hadapan Sri. Dia bilang, "Sri, kapan kue bali? Kue lungo ora pamit aku, jarimu ning pasar ameh tuku terasi." Nanging nyatanya ke Gurung Bali, Sri. Itu membuat Sri risih dan menghindar darinya. Hal itu malah menambah sakit hati Rishi. Hingga keajaiban pun datang. Di hadapan Rishi dan kawannya, seorang manajer hotel ini sedang mengalami masalah. Dia harus mengurus cabang villa yang ada di Kashmir. Padahal di sini dia juga belum menemukan manajer. Dan saat hendak meeting di luar, mesin mobilnya mogok. Seperti biasa, kemasan saset pun berulah. Sama seperti kejadian sebelumnya, korban montir yang meminta balas budi. Kali ini mereka tidak meminta uang sebagai bayaran. Mereka ingin bekerja di hotel ini. Manajer pun memberi mereka pekerjaan. Setelah mengenakan seragam kerja, Badra mengingat masa lalu Rishi bersama Sri begitu indah. Dan kini Rishi harus menanggung pahitnya kenangan itu. Tiba-tiba dalam obrolan mereka, Rishi menabrak wanita, di mana ia akan melamar pekerjaan sebagai asisten manajer di hotel ini. Namanya Aishwarya. Pemikirannya sangat brilian. Sang manajer mengangkat dia sebagai asistennya. Malamnya Sri telah berdandan rapi untuk menemui Daniel. Tak sengaja ia menabrak Rishi dan kembali lagi terjadi percekcokan Sri kapan kue bali di antara mereka. Karena itu tanpa ia sadari, rupanya Rishi telah memasang jebakan kepadanya. Ketika itu Daniel sedang asik memainkan berlian tersebut hingga ia dikagetkan dengan kedatangan Sri. Melihat hal serupa, Sri hanya fokus ke arah berlian itu. Ia mengelabuhi Daniel dengan kecantikannya dan diam-diam Sri mengambil gambar kotak berlian itu. Namun sialnya setelah berdansa bersama Daniel, Sri kewalahan sebab pil tidurnya tidak beraksi. Hampir saja mencelakai dirinya. Untung seorang tak dikenal melempar batu ke kaca jendela Daniel. Daniel panik. Seluruh pengawalnya diarahkan mengejar pelaku tersebut. Sri kemudian kembali. Rishi tetap menunggunya di tempat semula dan terus menertawakan kegagalan rencana Sri. Hingga apa yang terjadi, Sri kena imbasnya di mana Radha tidak mau kompromi dengannya lagi. Radha lalu mengancam Sri, jika tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, maka nyawanya adalah taruhannya. Malam itu Sri sangat pusing memikirkan rencana selanjutnya, menaklukkan Daniel. Scene berlanjut. Esok harinya, Daniel kembali menghubungi Sri. Itu menjadi kabar baik untuk Radha, karena Daniel mengajak Sri berkencan. Ketika Radha mengangkat telepon, seorang dengan sengaja menjatuhkan vas bunga untuk mencelakai dirinya. Beruntung kali ini, Radha bisa selamat. Seluruh anak buah Radha memprotes ke pihak hotel. Namun Radha sepertinya tidak ingin masalah itu diperpanjang. Ia kemudian pergi karena tujuan utamanya hanya mendapatkan berlian tersebut. Di tempat lain, Sri telah berada di kamar Daniel. Di sana, seorang pria akan dieksekusi mafia ini. Karena bisnisnya tidak ingin disaingi oleh siapapun. Sri diam-diam melihat kejadian mengenaskan itu. Daniel memberikannya perhiasan dengan harga fantastis. Sri pun selalu luluh jika soal kemewahan. Dan ia tak sabar memamerkan kalungnya itu di hadapan Rishi. Keesokan harinya, Sri belum juga memperoleh kotak berlian itu. Dia kembali disidak oleh Radha. Di sini Sri mengusung kembali rencananya. Di tempat lain, manajer hotel nampak pusing karena penari untuk pesta pernikahan customernya membatalkan keberangkatannya. Mereka menawarkan Rishi untuk menggantikannya saja. Di malam itu, Aishwarya diam-diam jatuh cinta pada Rishi. Di tengah meriahnya pesta, seorang tak dikenal kembali lagi meneror Radha. Namun Radha telah memasang jebakan untuknya, dan anak buah Radha ini telah bersiap-siap menangkap basah si pelaku teror. Ternyata dia adalah seorang wanita. Namun sialnya, ia laki-laki berhasil lolos, hingga Radha pun mencurigai pelaku itu adalah Sri. Rishi berada di lokasi yang sama, kemudian menyelamatkan wanita itu dan setelah mengamankan diri, Rishi membuka topeng wanita peneror tersebut. Dan sangat mencengangkan, dia adalah Aishwarya. Rishi tidak mengerti lagi kenapa ia berani melakukan hal konyol itu menghadapi gangster seperti Radha. Aishwarya pun menceritakan bahwa semuanya adalah balas dendam atas kematian ayah dan kakeknya dulu.
di mana berlian yang mereka perebutkan itu adalah hasil rampasan milik keluarganya. Dan semua teror yang dia lakukan semata-mata untuk membunuh Radha. Rishi berusaha menenangkan dan berjanji akan membantu Aishwarya untuk menaklukkan Radha. Scene pun berlanjut. Daniel tengah melakukan pertemuan untuk transaksi berlian itu. Jumlah tawarannya sangat fantastis, mencapai 10 kali lipat dari yang ia peroleh sebelumnya. Rupanya Sri belum berhenti, dia masih tetap menjalankan aksinya, di mana ia menukarkan kotak berlian itu. Sedangkan Daniel tidak menyangka kotak berlian itu akan hilang. Karena kecerobohannya sendiri, dia melacak box itu, namun ia tak menaruh curiga sedikit pun terhadap Sri, karena GPS-nya memang tidak sama Sri. Anak buah Radha dihadang oleh Rishi, dan ia berhasil melepaskan box itu di tangan gangster ini. Namun kemudian ia juga tak berani mengambilnya, sebab 2 orang polisi telah berada di sana. Di sisi lain, Radha telah menanti kedatangan Sri, dan Sri kena imbasnya. Radha menduga Rishi dan Sri telah bersekongkol untuk mendapatkan berlian tersebut, sebab Radha berpikir mereka masih menjalin hubungan asmara. Pada akhirnya Sri disekap bersama dengan Aishwarya. Radha mengancam nyawa keduanya. Ketika Rishi tidak memberikan kotak berlian tersebut, maka mereka akan mati. Ia kemudian menyerahkan kotak tersebut, lalu membawa pulang keduanya. Tak lama anak buah Radha menembak ke arah Rishi, karena Radha memang berniat menghabisi nyawa mereka semua. Rishi tak terima, membuat pertarungan sengit 1 lawan banyak pun terjadi. Radha berusaha kabur dari sana, namun Daniel menyergapnya, di mana pada akhirnya Aishwarya ingin mengambil kesempatan. Sialnya peluru itu tidak tepat sasaran. Daniel kemudian melepaskan peluru ke arahnya dan celakanya membuat Rishi terluka. Karena menyelamatkan wanita itu, Radha yang kembali buta merasa jika Daniel berusaha membunuhnya, Radha pun naik pitam dan membuat dirinya buta kembali. Di mana pada akhir pertempuran tersebut, mereka pun saling berguguran. Karena semua penjahat telah mati, mereka pun berhasil membawa pulang uang di sebuah tas. Melihat itu, mata Sri berbunga-bunga dan menyesal atas perbuatannya terhadap Rishi. Rishi lalu tak ingin mengambil uang di tas tersebut, ia akan menyumbangkannya kepada fakir miskin. Dia berpikir jika Sri cinta dengan tulus kepadanya, maka ia tak butuh uang haram itu. Sri tidak mau, dia tidak bisa hidup miskin. Rishi sadar, Sri tidak akan pernah berubah. Membuat Rishi menyesal telah menyelamatkan Sri. Bahkan ketika nyawanya dalam bahaya, di otak Sri masih saja tentang uang dan uang. Rishi memberikan semuanya, lalu Sri pergi tak tahu malu. Kini Rishi sadar bahwa Sri yang ia perjuangkan bukanlah cinta yang tepat baginya. Kemudian ia mengejar Aishwarya dan memberikan berlian yang menjadi miliknya itu. Aishwarya lalu mengungkap perasaan cinta kepadanya. Aishwarya tak membutuhkan berlian itu, yang ia butuhkan hanyalah cinta Sri. Dan akhirnya mereka pun resmi jadian. Aishwarya memberikan apa yang ia miliki itu seluruhnya kepada Rishi karena perjuangan dan kesungguhan hatinya. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.